Agar acara hari ini terselenggara dengan baik dan lancar. Doa dimulai. Daripada Sekretaris Prodi MIH UGM Jakarta, Ibu Dr. Neni Darmini SHMU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita. Ingin menyapa dulu para dosen kita ini, para praktisi. Yang saya hormati Pak Dimas ya, selaku dekan, wakil dekan 1 ya, Fakultas Hukum UGM. Kemudian Bu Ini ya, tadi sempat hadir. Untuk menyingkat waktu ya, kita langsung aja ya. Penerapan asas Vicarius dalam tindak PP perpajakan. Saya tingkat aja jadi supaya lebih gampang dicerna. Kita lanjut. Nah ini mengenai kopi yang dibahas. Kita langsung aja pengertian tindak pidana. Tindak pidana perpajakan itu secara terminologi itu adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan perpajakan ya tentunya ya. Dan itu apa saja? Nah ini mungkin dari beberapa hal yang diatur dalam pasal 39 ini menurut kategorisasi yang kami lakukan, tentu Bapak Ibu bisa punya kategorisasi yang berbeda. Namun prinsipnya itu kan seputar masalah penyalahgunaan identitas perpajakan. Saya taat lagi. Prinsipnya itu semua akan kembali ke bagaimana cara kita menghitung pajak brutal. Ada kali pada dasar pengenaan pajak ada pajak yang brutal. Nah, ketika kita melakukan sesuatu pada level tarif, misalkan ada duty shopping dan seterusnya, atau kita melakukan sesuatu pada konteks base-nya dari sudah dijelaskan salah satunya transfer pricing. Saya juga adalah dosen akuntansi dan juga pengajar pajak hukum di Universitas Agung Podomoro. Pertanyaan saya adalah, di dalam proses pemeriksaan, keberatan, banding, SPDK atau dan sebagainya, itu ada namanya keterwakilan korporasi di dalam proses itu. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah memungkinkan adanya dokumen legal standing atau surat penunjukan bahwa direktur tersebut mewakili perusahaan, sehingga tidak ada namanya vicarious liability terhadap direksi yang menandatangani dokumen pada proses tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eri Cakra Dirana, perwakilan dari Asosiasi Advokat Indonesia. Saya ingin bertanya seperti ini. Perma 13 tahun 2016 itu mempunyai kelemahan. Pertama, atau bisa dikatakan bahwa perihal kapan suatu tindak pidana yang diduga dilakukan oleh korporasi dapat hanya dituntut kepada korporasi, pengurus korporasi, atau keduanya secara bersamaan. Itu adalah hasil umum kita untuk Perma 13 2016. Kemudian, bila kita bicara pasal 32 KUP konsolidasi, itu juga tidak ada rumusan atau batasan yang jelas. Artinya, ke depannya kemungkinan terjadinya inkonsistensi putusan seperti dalam perkara lingkungan itu bisa terjadi, Pak. Nah, ini bagaimana pendapat Bapak ya? Terima kasih. Terima kasih. Selaku panitia mengundang rekan-rekan semua yang menghadiri seminar ini, baik luring maupun daring, untuk mengikuti acara kita selanjutnya yang akan kita selenggarakan, yaitu seminar hukum kembali. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk. Alhamdulillah, alamin, syukur pada hari ini telah terselenggara seminar nasional dengan tema penerapan asas vicarious liability dalam tindak pidana perpajakan. Seminar ini merupakan salah satu kegiatan yang diinisiasi oleh KMMIH, Keluarga Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta,
sebagai salah satu program kerja di kepengurusan periode 2022 sampai dengan 2023. Tema ini menjadi penting terkait dengan beberapa mata kuliah yang mahasiswa dapatkan di Prodi MIH Kampus Jakarta. Tema yang terkait dengan penerapan asas vicarious liability dalam tindak pidana perpajakan ini akan memberikan wawasan bagi mahasiswa kalau selama ini yang namanya tindak pidana itu kan hanya dilakukan oleh subjek hukum manusia, naturlah person gitu ya, subjek hukum manusia. Tetapi ternyata dengan asas vicarious liability itu dimungkinkan bahwa tindak pidana itu dilakukan oleh korporasi. Sehingga di sini ada sesuatu hal penting yang harus dipahami oleh mahasiswa. Orang lain yang tidak melakukan kejahatan itu dapat dipertanggungjawabkan dari perbuatan yang bukan dilakukan oleh dirinya. Itu makna dari vicarious liability. Dalam perkara perpajakan ini, hal-hal apa yang menyebabkan seseorang itu dapat dipidana, korporasi dapat dipidana meskipun itu dilakukan bukan oleh dirinya, seperti itu. Nah ini memang untuk untuk prakteknya yang dipidana itu memang bukan orangnya kalau untuk korporasi, tetapi kalau kita lihat bahwa pidana itu kan macam-macam, ada pidana penjara, kurungan, dan kalau untuk vicarious liability itu nanti larinya pada pidana denda seperti itu. Nah, seminar nasional ini merupakan salah satu kegiatan yang akan terus kita adakan untuk memberikan suasana akademik yang lebih baik dari waktu ke waktu, mengingat Prodi MIH Kampus Jakarta ini kan kuliahnya weekend, sehingga perlu meningkatkan kegiatan-kegiatan akademis untuk memberikan warna bahwa ini pendidikan tidak beda dengan pendidikan yang dilakukan full day seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, harapan saya, kegiatan-kegiatan seminar, baik itu yang baik itu yang mengambil tema-tema hukum pidana, tema-tema hukum litigasi, dan tema-tema hukum bisnis itu akan semakin banyak diadakan di Prodi MIH Kampus Jakarta. Terima kasih, itu dari kami pengelola Prodi MIH Kampus Jakarta. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya mewakili P3PI mengucapkan terima kasih atas kesempatan diundang menjadi narasumber pada seminar nasional tentang topik asas vicarious liability di dalam undang-undang perpajakan kita. Mengenai penerapan asas ini, menurut saya walaupun tidak diatur secara eksplisit di dalam undang-undang perpajakan, dalam hal ini undang-undang KUP, tapi dalam praktek asas vicarious liability ini sudah diterapkan dalam contoh beberapa kasus belakangan ini sejak terbitnya Perma nomor 3 tahun 2016. Nah, memang Perma 3 2016 ini jalan tengah usaha dari Mahkamah Agung dalam rangka menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Karena di dalam KUHP kita yang lama
masih menganut asas subjek hukum pidana itu adalah orang pribadi, jadi belum diatur korporasi sebagai subjek hukum pidana. Nah, kemudian yang berkembang dalam diskusi dalam seminar nasional yang diselenggarakan UGM kali ini, banyak peserta menanyakan apakah efektivitas pemberlakuan undang-undang teori vicarius ini dalam penerapannya. Nah, menurut saya kalau bicara penerapan teori vicarious liability, tentunya itu harus diawali dengan, karena ini pidana, tentunya apakah mens rea-nya sudah dapat, artinya penyidik apakah sudah mendapat mens rea, kemudian pelakunya apakah sudah jelas, baru teori ini diterapkan. Memang kalau selama ini yang kita ketahui bersama cenderung itu identifikasi, artinya sepanjang bisa identifikasi pejabat senior di dalam korporasi itu yang melakukan pidana, maka mereka bisa bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan. Kemudian bagaimana dengan korporasi? Padahal kan mastermind-nya itu adalah korporasi. Nah, kalau dalam beberapa putusan sebelumnya itu memang nggak mengatur jelas. Jadi pengurus sebagai orang pribadi itu dia yang akan dibebankan pidana penjara atau kurungan. Kemudian pengurus juga dia mewakili korporasi akan menanggung beban. Nah, dalam presiden yang putusan yang terakhir, menurut saya udah bagus sekali. Jadi korporasi harus bertanggung jawab atas pidana denda yang dibebankan, sepanjang memang bisa dibuktikan bahwa korporasi itulah yang memang sebagai mastermind-nya yang menikmati hasil keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan. Saya kira itu ya, saya menyambut baik acara seminar nasional yang diselenggarakan oleh UGM kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri penyampaian saya ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih. Pertama-tama terima kasih kepada KMMIH Jakarta dan juga Prodi MIH Jakarta yang sudah mengundang kami sebagai salah satu narasumber dalam seminar hukum nasional tentang penerapan asas vicarious liability dalam tindak pidana perpajakan. Nah, materi yang kami sampaikan tadi sebetulnya lebih terkait kepada materi hukum pajak sendiri dan tidak banyak menyentuh tentang materi hukum pidananya. Namun pada prinsipnya sebetulnya untuk penerapan vicarious liability ini memiliki peluang di masa yang akan datang untuk bisa diterapkan secara lebih konsekuen dan lebih konsisten, terutama karena memang selama ini korporasi ini ya selain diatur dalam Undang-Undang KUP dan juga Undang-Undang PPH sebagai subjek yang memiliki tanggung jawab penuh di bidang perpajakan atau full tax liability, namun ketika kita membahas tentang pidana lalu seolah-olah dia menjadi orang yang tidak dikenal. Nah, tentu di sisi lain juga penggunaan korporasi ini secara eksploitatif oleh wajib pajak di belahan dunia manapun, saya pikir itu cukup untuk memberi dasar agar kedepannya korporasi ini lebih bertanggung jawab dalam melakukan segala aksinya, terutama di bidang perpajakan, termasuk jika memang sanksi pidana terhadap korporasi ini mungkin bisa menjadi pemicu atau memberikan deterrent effect atau efek jerah bagi korporasi yang lain agar tidak mengeksploitasi hukum perpajakan di Indonesia. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kami sampaikan dan ucapkan kepada UGM yang sudah memfasilitasi dan teman-teman KMIH yang punya inisiatif, dan kepada para narasumber yang ilmunya luar biasa mau datang untuk berbagi ilmu dan pengetahuan kepada acara seminar ini. Seminar ini sangat bermanfaat tentunya untuk Indonesia ke depan, bagaimana cara menerapkan asas hukum dalam tindak pidana perpajakan terkait dengan vicarious liability ini secara maksimal untuk menjerat para pelaku usaha atau perseorangan terkait dengan adanya tindak pidana kejahatan di bidang perpajakan khususnya.
kita mengenal asas ini bukan hanya dapat dikenakan dalam tindak pidana perpajakan, tapi bisa juga dikenakan pidana-pidana lain. Tetapi seminar hari ini para narasumbernya memberikan ilmu pengetahuannya yang luar biasa. Kami juga mendapatkan ilmu yang luar biasa yang tidak bisa kami dapatkan atau dapatkan penjelasan dari buku-buku. Oleh sebab itu, saya atas nama moderator dan Sivitas Akademik UGM dan mahasiswa KMIH mengucapkan dan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga kepada Sivitas ataupun institusi UGM, teman-teman KMIH dan para moderator ataupun kepada narasumber yang sudah bersedia hadir pada ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan UGM semua. Pada kesempatan kali ini saya selaku Ketua Pelaksana dari Kepanitiaan KMMIH UGM Jakarta telah menyelenggarakan Seminar Hukum Nasional dengan tema Penerapan Asas Vicarious Liability dalam Tindak Pidana Perpajakan. Mengapa topik ini penting untuk didiskusikan? Karena pajak merupakan komponen yang sangat penting untuk kehidupan bernegara, di mana setiap individu maupun korporasi membayar pajak di negara ini. Seringkali korporasi menyalahgunakan pajak atau menjadi objek tindak pidana. Maka dari itu, topik ini sangat penting di mana akan membahas bagaimana penerapan asas vicarious liability dalam tindak pidana perpajakan, dengan harapan tentunya bagi mahasiswa, akademisi sampai praktisi hukum Indonesia bisa lebih mempelajari bagaimana hubungan antara hukum pajak dengan hukum pidana di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Di sini saya mewakili praktisi hukum. Kebetulan saya juga alumni dari Magister Hukum UGM Kampus Jakarta. Kebetulan saya di sini sebagai lawyer. Seminar tadi sangat menarik buat saya, terutama sebagai praktisi hukum, karena dengan adanya materi-materi yang disampaikan oleh Dr. Haji itu sangat membantu kami dalam menjalankan profesi, karena ada ilmu-ilmu baru terutama buat saya, khususnya di bidang perpajakan. Apa saja sih yang menjadi objek-objek tindak pidana perpajakan gitu. Tadi sangat menarik dan sangat-sangat membantu terutama buat saya, karena di sana itu tadi ada materi yang disampaikan adalah Vicarious liability. Jadi intinya yang saya tangkap itu adalah pidana pengganti, di mana bahwa tindak pidana itu dapat dibulatkan kepada korporasi, dalam hal ini juga pada personal pengendali. Itu sementara yang saya tangkap. Baik, untuk melanjuti, perkenalkan saya Muhammad Hari Mahar, alumni Master Magister UGM Saharjo 2018. Saya sekelas kebetulan dengan Mbak Maya. Kebetulan saya juga praktisi. Saya jaksa aktif di Kejaksaan Republik Indonesia, yang mana kami mendapat undangan dari UGM untuk menghadiri seminar pada hari ini. Kurang lebih ruang lingkup umum yang disampaikan oleh pemberi materi, baik Pak Dimas maupun Pak Edi, tentang vicarious liability khususnya untuk hukum perpajakan, lebih mengacu kepada penerapan undang-undang pajak. Justru bagi kami praktisi, secara umum yang lebih ditekankan itu untuk lebih ke penerapan undang-undang perpajakan dalam penanganan perkara, yang mana kita ketahui rata-rata dari tersangka ini hanya mengetahui namanya dipakai sebagai manajer ataupun direktur. Pada prinsipalnya di kemudian hari jika memang terjadi suatu permasalahan, yang bersangkutan tidak mengetahui secara umum tanggung jawab secara keseluruhan. Dan ini mungkin kedepannya bisa jadi suatu pembahasan yang akan lebih menyeluruh, bukan hanya dari segi pengetahuan secara umum, tapi sejauh ini yang disampaikan oleh pemberi materi bisa membuat informasi lebih baik bagi umum untuk mengetahui tentang hukum perpajakan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sebelumnya.